Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 13 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya." Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Orang yang Dibenarkan Allah. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah artikel yang berjudul Resep untuk Tidak Bahagia. Artikel ini menarik karena biasanya orang memberikan tips untuk bahagia, tetapi artikel ini memberi tips untuk tidak bahagia. Bagaimanakah tips agar tidak bahagia? Ada beberapa tips yang ditulis dalam artikel ini, tips untuk tidak bahagia. Di antaranya, pikirkan tentang dirimu sendiri. Bicaralah selalu tentang dirimu sendiri. Gunakan selalu kata "aku" sesering mungkin. Tuntutlah imbalan dan rasa hormat. Tuntutlah agar orang lain harus setuju dengan pandangan Anda tentang segala hal.
Jangan pernah lupa jasa yang telah Anda berikan. Lupakan kewajiban Anda dan perbuatlah sesedikit mungkin untuk orang lain. Jika mau untuk tidak bahagia, silakan lakukan tips-tips di atas. Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dalam Injil hari ini sudah melakukan tips tersebut. Ketika berdoa di bait Allah, ia berkata kepada Allah, "Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Jika kita bandingkan dengan apa yang dikatakan pemungut cukai saat berdoa di bait Allah, manakah yang lebih berbahagia? Saat datang ke bait Allah, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dari kedua perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara-saudari terkasih, tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi adalah suatu kepura-puraan dan kepalsuan dalam bertobat. Orang Farisi itu seolah-olah berdoa, padahal sebenarnya ia sedang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh si pemungut cukai, ia melakukan pertobatan yang benar. Sebab pertobatan yang benar senantiasa mengarah kepada Tuhan, membuat orang semakin mengutamakan Tuhan dan mendahulukan Tuhan dibandingkan dirinya sendiri. Pertobatan yang benar senantiasa dilandasi oleh kerendahan hati yang membawa berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya pemungut cukai ini termasuk orang yang lebih berbahagia, sebab ia terhitung sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Seperti pemungut cukai ini, kita adalah orang-orang berdosa. Tak seorang pun dibenarkan atau ditebus tanpa belas kasih atau rahmat Allah. Orang yang dibenarkan Allah adalah orang yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat kepada Allah. Paus Fransiskus pernah berkata, "Kita semua adalah pengemis di hadapan kasih Allah, kasih yang memberi makna keberadaan kita dan memberi kita hidup kekal. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Semoga kita semakin hari semakin rendah hati dan semakin berbahagia. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, agar kami senantiasa menikmati berkat-Mu dan giat menjadi saluran berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.